warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan House Pensadas. Kembali lagi bersama kita di podcast Mindset Matters. Perkenalkan kembali dengan saya, Evelina Fexiana, dan di partner saya. Halo semua, nama saya Sofia Saridewi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai kandidat calon ketua OSIS periode 2023-2024. Halo semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, pertama nih, gimana kabarnya pertama kali masuk ke ruangan podcast yang ada di semester ini? Kagum karena ruang podcastnya itu sangat bagus dan ada rasa deg-degan nggak? Enggak sih. Wah, biar banget ya, soalnya narasumber kita kemarin deg-degan semua mereka juga ada deg-degan bener. Gimana? Boleh nggak sih kalian berkenalan dulu? Dimulai dari kandidat yang pertama deh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmat Nurdan Karisma dari kelas 8B dengan nomor kandidat 1. Saya Ahmad Yesus Nasrullah dari kandidat nomor 2. Saya Ahmad Arjuna Serta Effendi, kandidat nomor 3. Halo, nama saya Keisha Limasaki, nomor kandidat 4. Oke, salam kenal ya semuanya. Oke, yaudah lanjut langsung pertanyaannya. Oke, kamu dulu ya yang pertama. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nantinya kalian akan terpilih jadi ketua OSIS, apa sih visi dan misi yang bakalan kalian lakukan kalau menjadi ketua OSIS? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Sofia. Saya akan menjawab. Visi saya yang pertama adalah membentuk dan menciptakan lingkungan SMP Sidoarjo menjadi lingkungan yang bersih, ramah, dan berprestasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, visi saya adalah menjadikan organisasi OSIS SMP Sidoarjo sebagai organisasi yang menginspirasi dan mengembangkan potensi siswa-siswi yang berjiwa kreatif, berperilaku sopan, disiplin, dan berkarakter. Namun, itu juga diperlukan misi. Misi saya pertama adalah membuat program OSIS yang menarik serta melaksanakannya dengan kreatif, efektif, inovatif, dan efisien. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan membudidayakan gotong royong, kerjasama, serta menolong sesama anggota OSIS maupun siswa-siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo. Misi saya yang ketiga adalah mendukung kegiatan positif baik dari segi akademik maupun non-akademik. Dan misi saya yang keempat adalah memahami pengetahuan teknologi dengan tetap berlandaskan iman dan takwa. Oke, boleh lanjut ke kandidat nomor 2. Visi saya adalah membentuk kepengurusan OSIS yang solid dan bertanggung jawab sebagai ajang pengembangan potensi siswa yang disiplin, kreatif, berkarakter, dan berprestasi sebagai penjabaran visi SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai sekolah yang unggul. Misi saya membantu sekolah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Kedua, meningkatkan rasa sosial warga dan lingkungan sekolah. Tiga, mendukung kampanye anti perundungan dan kebudayaan literasi di sekolah. Keempat, wadah aspirasi siswa dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kompetisi seni dan olahraga yang teratur dan sehat. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dan pemenuhan peraturan sekolah. Keenam, melanjutkan program-program yang dinilai baik dan membuat program yang lebih baik bersama dengan kepengurusan OSIS periode 2023 dan 2024. Visi saya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin untuk mewujudkan lingkungan yang anti bullying dan membangun kepercayaan diri siswa menjadi contoh positif dan memiliki asas demokrasi. Misi saya yang pertama meningkatkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya yang kedua melaksanakan program kerja OSIS yang cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma atau aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas ekstrakurikuler sekolah dengan cara menciptakan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif. Yang keempat, membuat forum di mana aspirasi bisa disuarakan dan juga didengar. Visi yang saya punya, yang pertama terwujudnya SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, hingga terbentuknya siswa yang cerdas,
aktif, inovatif, berprestasi, kreatif, dan mampu menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul. Lalu visi misi yang saya punya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan dan melanjutkan program OSIS yang sudah terlaksana, dan menyusun program yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa dengan mengadakan suatu ekstrakurikuler, pelatihan yang mendukung terciptanya hal kedua tersebut. Yang keempat, menjalankan suatu kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh siswa dan guru. Lanjut, menjaga hubungan baik di lingkungan internal dan eksternal sekolah. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Wow, keren banget. Visinya bener banget. Nah, sekarang aku mau tanya nih ya. Dari visi misi tersebut, kira-kira rencana apa nih yang bakal kalian lakukan untuk meningkatkan keterlibatan para siswa dalam kegiatan sekolah? Atau mungkin kayak program kerja OSIS gitu? Nah, program kerja yang saya buat ada 3. Yang pertama adalah gathering antar ekskul, dan yang kedua adalah acara kegiatan, yang ketiga adalah pensi sekolah. Nah, gathering antar ekskul itu bertujuan sebagai mempererat silaturahmi antar ekskul. Nah, itu adalah program kerja OSIS, tetapi adalah acara antar ekskul sendiri, agar para siswa yang di sekolah ini mau mengikuti banyak ekstrakurikuler. Lalu yang kedua ada acara adidata. Nah, sekarang kan sekolah kita sudah menuju adidata provinsi nih, tanaman herbal dan menanam ya herbal. Nah, ada juga pensi. Pensi itu adalah pentas seni. Nah, di sini saya menggunakan pentas seni para bakat siswa yang ada di sekolah. Jadi program kerja saya yang sejauh ini saya rencanakan adalah melaksanakan class meeting, upacara atau kegiatan khas di hari besar nasional atau keagamaan, festival sekolah, pendukung keikutsertaan dan persiapan siswa dalam event-event lomba akademik maupun non-akademik, seminar anti perundungan, dan melibatkan dinas sosial dan KPAI Sidoarjo. Program kerja saya yang untuk saat ini, yang pertama classmate, mengadakan event-event pada hari-hari besar. Yang ketiga konser seni dan bazar. Yang keempat OSIS Cup. Program kerja yang saya punya, yang pertama itu classmate, sudah jelas ya. Yang kedua, mengadakan acara-acara pada hari tertentu seperti hari besar nasional, dan keagamaan sebagai tanda apresiasi. Baik. Nah guys, jadi ketua OSIS kan tentunya punya peran yang sangat penting dalam pembangunan sekolah nih. Bisa nggak sih disebutin salah satu peran penting dari ketua OSIS tersebut? Ketua OSIS berperan sebagai mengkoordinir pelaksanaan program kerja dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjunjung nama baik sekolah. Peran penting dari ketua OSIS adalah dalam kegiatannya, kepemimpinannya dalam memimpin sebuah kegiatan dan melakukan perencanaan terhadap sebuah kegiatan dan membantu menyelesaikan konflik yang ada dalam sebuah. Kalau menurut saya, ketua OSIS bisa menjadi tempat untuk aspirasi siswa yang belum berani mengaspirasikan langsung kepada gurunya. Jadi bisa melewat OSIS, terus bisa OSIS melanjutkan kepada guru. Kalau menurut saya, untuk adiwiyata kita bisa memberikan pengajaran dan menuntun siswa agar dapat ikut serta dalam menjaga dan merawat lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya aku mau tanya nih ya. Kan dari hasil laporan ketua OSIS serta visi misinya, kira-kira menurut kalian usaha sebagai ketua OSIS dalam membantu kelancaran program adidata sekolah ini gimana ya? Yang kebetulan tadi kan dibilang sama Nafla nih ya, kalau di sana sekolah kita ini sudah masuk sekolah adidata tingkat provinsi. Kira-kira apa nih Mbak kalian? Ya, sama yang saya tadi jelaskan, saya mengikuti program kerja saya, yaitu menanam tanaman herbal, juga membuat minuman. Manfaatnya pula sebagai para siswa mengetahui cara melestarikan tanaman herbal dan mengetahui manfaat dari tanaman herbal. Jadi usaha yang kami lakukan adalah kami akan memberi pemahaman tentang
apa itu adidata pada siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo sehingga mereka dapat menerapkannya di lingkungan sekitar. Kalau menurut saya, kita bisa saling kerjasama saat ada event agar hasil kerjanya itu lebih maksimal. Kalau menurut saya kita harus saling mengajak ya, mengajak untuk bisa berikut serta bahwa kita harus bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Nah, aku mau kasih pertanyaan lagi nih. Boleh nggak sih kasih tahu gimana caranya para kandidat OSIS ini untuk meningkatkan hubungan baik antara OSIS dan pihak sekolah serta komite orang tua siswa? Menurut saya caranya kita bisa mengajak orang tua siswa untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu kita juga dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu bersama komite sekolah dan orang tua siswa. Setelah itu kita mungkin bisa menerima saran-saran dari orang tua siswa sehingga dapat menjaga hubungan baik. Oke, benar. Kalau menurut saya menjaga hubungan baiknya itu membuat acara dengan baik, terus menjalankannya dengan baik, itu akan menimbulkan hubungan baik juga dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Jadi contohnya nih ya, saya mengadakan acara yang namanya ILF, contohnya, yaitu International Language Festival. Nah itu juga bisa loh orang tua siswa terlibat, itu juga termasuk meningkatkan hubungan baik. Wah, keren ya. ILF. Oke. Dan kita juga harus saling menjaga nama baik biar tidak ada gesekan antara OSIS, komite, dan lainnya. Menurut saya akan menjaga hubungan dengan cara menjaga sifat kita, kita dan juga mengajak para siswa untuk bersilaturahmi dengan baik. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir aku nanya nih ya. Gimana nih kalian untuk menginspirasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang ada di SMP Negeri 1 Sidoarjo? Dari saya, membantu mencarikan donasi dari teman-teman siswa dengan mengadakan kotak amal dari kita untuk membantu teman kita. Nah, teman-teman diminta untuk berpartisipasi menjual produk makanan atau minuman, hasilnya untuk menyumbang teman yang kurang mampu. Kalau menurut saya, kita harus menjelaskan dengan jelas tujuan dari kegiatan tersebut dan apa manfaat yang mereka dapat dalam kegiatan tersebut sehingga mereka dapat tertarik dan kita bisa menerima saran-saran kegiatan dari siswa-siswa agar mereka tertarik untuk mengikuti. Kalau menurut saya, kita akan mengasih contoh yang baik agar bisa dicontoh oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo, seperti membuang sampah ke tempatnya, memakai bed atau baju dengan rapi agar ditiru para semua siswa di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Iya, kalau menurut saya itu mengajak dan memberikan kesan yang jelas bahwa kalau kita bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, kita juga bisa dapat pengalaman, kemampuan bertambah, dan bisa saling mengenal dengan yang lain. Jadi nggak monoton gitu, hanya di kelas, kenal hanya dengan teman yang ada di kelas gitu. Jadi berbaur dengan semua. Wah, keren banget gak sih dari jawabannya baik. Kayaknya tuh berbobot semua itu. Bener banget. Nah guys, ngomong nih dari tadi, kalian punya slogan khusus gak sih buat OSIS PSD ini? Iya, Ada. Boleh dong kasih Betul dong, ada. Slogan dari OSIS SMP 1 Sidoarjo adalah hebat. H untuk humanis, E untuk edukatif, B untuk bersih, A untuk amanah, T untuk terampil. Oke. Elin, kira-kira kamu ada pertanyaan lagi gak sih buat kandidat-kandidat yang keren ini? Aku sih udah cukup ya, gimana nih kalau dari kalian sendiri ada mau yang ditambahkan nggak atau mau kasih kesan-kesan buat para penonton? mungkin sementara tidak ada. Oke. Mau mempromosikan? Boleh. Pergi ke toko beli sepatu, Cakep. bagus dan menarik hati. Cakep. Pilih catat tasmu yang nomor 1. Bukti tak hanya sekedar janji, tapi juga aksi. Yes. Pilih nomor 1 ya. Kalau menurut saya tidak
menyuruh kalian memilih saya, tapi kalian memilihlah dengan hati nurani atau bisa amanah ini dikasih ke siapa. Jadi jangan memilih ikut teman, itu jangan. Oke. Ini ada pantun nih. Anu dia aman. Membeli sayuran di Pekan Cagapati. Cakep. Bersepeda dengan sahabat sejati. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan sampai kawan salah memilih ya. Yups, terima kasih buat para kandidat yang keren-keren ini dan tentunya super keren yang udah ikut bergabung di podcast ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat kita semua dan buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan podcast selanjutnya dan tentunya jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel SMP Negeri 1 Sidoarjo. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.